Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atina Nurmaida, Az-Zahra Ifni, Marnianti, Muhammad Haikal, Oktavia Suci Rahmadina, Siti Nurhalisa, dan saya sendiri, Wafik Azizah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kalingga. Materi yang akan kami ulas kali ini mengenai lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Kalingga, kondisi sosial politik Kerajaan Sriwijaya dan Kalingga, kondisi sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya dan Kalingga, serta penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya dan Kalingga. Berikut, mari kita dengarkan penjelasannya. Kerajaan Sriwijaya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Pendirinya adalah Datuk Tahyang. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat predikat kerajaan nasional pertama karena pengaruh kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara dan negara-negara sekitarnya. Lokasinya sangat strategis. Wilayahnya meliputi bantaran Sungai Musi di Sumatera Selatan hingga Selat Malaka, yaitu jalur perdagangan India Cina saat itu, Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Selat Malaka. Sumber sejarah lokal tentang Sriwijaya adalah prasasti dalam huruf Malawa dan dalam bahasa Melayu kuno. Yang pertama ada prasasti Keduka Bukit pada 605 Saka atau 683 Masehi di Palembang, yang isinya Datuk Tahyang melakukan perjalanan selama 8 hari dengan 20.000 pasukan dan berhasil menguasai beberapa daerah. Dengan kemenangan itu Sriwijaya menjadi makmur. Yang kedua ada prasasti Talangkumo pada 606 Saka atau 684 Masehi sebelah barat Palembang. Isinya tentang penciptaan Taman Sri Sentra oleh Datuk Tahyang Sejayanaga untuk kemakmuran semua makhluk. Yang ketiga ada prasasti Kota Kapur pada 608 Saka atau 686 Masehi di Bangka. Yang keempat ada prasasti Karangbrahi pada 608 Saka atau 686 Masehi di Jambi. Prasasti Kota Kapur dan prasasti Karangbrahi berisi permohonan kepada para dewa untuk keselamatan rakyat dan kerajaan Sriwijaya. Yang kelima ada prasasti Telaga Batu tanpa huruf di Palembang. Isinya adalah kutukan bagi mereka yang melakukan kejahatan dan melanggar perintah raja. Yang keenam ada prasasti Palas Pasemah di Pasemah, Lampung Selatan. Isi wilayah Lampung Selatan telah diduduki oleh Sriwijaya. Kemudian yang terakhir ada prasasti Ligor pada 679 Saka atau 775 Masehi di Tanah Genting Kra. Isi Sriwijaya diperintah oleh Dharma Seta. Kondisi sosial politik Kerajaan Sriwijaya. Melalui tulisan pada prasasti Ligor 775 Masehi, disebutkan Raja Sriwijaya Dharma Setu mendirikan pelabuhan di Semenanjung Melayu di dekat Ligor. Ia juga membangun sebuah bangunan suci agama Buddha. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letaknya strategis di jalur perdagangan antar India dan Cina. Hal ini menjadi salah satu faktor Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang penting di Sumatera dan bahkan menjadi pengendali jalur perdagangan antar India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, dan barang-barang lain seperti emas, perak, dan gading gajah. Orang Arab bahkan menyebut aneka komoditi lain seperti kapur, barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah. Sementara pedagang asing menukar barang-barang tersebut dengan keramik, kain katun, dan sutra. Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya. Dalam rangka menjaga monopoli perdagangan, Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk melakukan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan merayap mereka ke dalam mendala Sriwijaya. Ligor, Tanah Genting, Kra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda misalnya berhasil ditaklukkan dan menjadi kerajaan-kerajaan bawahan atau vasal Sriwijaya. Dengan banyak kerajaan bawahan, Sriwijaya menikmati banyak upeti. Pada akhir abad ke-9 Masehi, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra atau Thailand. Rakyatnya hidup aman dan makmur. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya.
Kondisi sosial. Dari berbagai sumber sejarah seperti diungkap sebelumnya, dapatlah ditafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sriwijaya mengalami dinamika yang tinggi. Ada saatnya ketika rakyat terlihat dalam berbagai penaklukan dan perluasan wilayah Sriwijaya. Kemudian, masa ketika masyarakat menikmati suasana yang tenang. Terakhir, sebuah masa ketika masyarakat Sriwijaya mengalami goncangan karena sejumlah penyerangan yang dilakukan pesaing-pesaing Sriwijaya, baik yang berasal dari Jawa maupun India. Dalam suasana yang stabil, Sriwijaya dan masyarakatnya tampil menjadi pusat pengajaran budaya di kawasan Asia Tenggara. Tersebutlah nama-nama guru besar agama Buddha seperti Dharmapala dan Sakyakirti. Dari situ jelaslah bagaimana gambaran kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya. Kondisi budaya. Tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar di tanah asal lahirnya ajaran itu, yaitu India. Pada tahun 1011 sampai 1023 datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu Dharmakitri. Hal lain yang berkaitan dengan itulah ialah mengenai adanya beritaan bahwa pada tahun 1006 Raja Sriwijaya Sang Rama Wijaya Tunggawarman mendirikan sebuah wihara di India Selatan, yaitu Nagipatana. Wihara ini dilengkapi dengan asrama yang dikhususkan bagi tempat tinggal para biksu yang berasal dari Sriwijaya yang tengah memperdalam ajaran Buddha di India. Secara budaya, hal ini jelas menunjukkan bahwa raja-raja Sriwijaya memiliki perhatian yang besar pada pengembangan budaya dan pendidikan, khususnya mengenai pendidikan pengajaran agama Buddha. Selanjutnya, faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, kurangnya aktivitas kapal dagang yang singgah. Hal ini disebabkan oleh semakin jauhnya kota Palembang dari posisi laut yang menyebabkan daerah tersebut menjadi tidak strategis lagi. Karena hal tersebut, kapal-kapal dagang lebih tertarik untuk singgah di tempat yang lain. Lalu, adanya serangan dari kerajaan lain. Puncak penyerangan dilakukan pada tahun 1377 Masehi karena adanya pendudukan yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit atas seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya, di mana pendudukan yang saat itu dipimpin oleh Aditya Warman dilakukan atas perintah dari Gajah Mada dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan dari Nusantara. Lalu, wilayah kekuasaan banyak melepaskan diri, yang merupakan akibat dari lemahnya perekonomian yang disebabkan oleh menipisnya pendapatan dari pajak serta kurang baiknya pemimpin dari kerajaan Sriwijaya. Lalu, pesatnya perkembangan agama Islam. Pesatnya perkembangan Islam terjadi di abad 12 Masehi, di mana saat itu pengaruh Islam semakin lama semakin berkembang di Nusantara. Lalu, tidak memiliki raja yang dapat memimpin dengan baik. Pada saat runtuhnya kerajaan Sriwijaya, tidak adanya raja yang mampu memerintah kerajaan tersebut dengan baik. Hal ini juga terjadi pada kerajaan Sriwijaya yang terjadi di masa lampau. Setelah kejadian wafatnya Raja Balaputradewa pada tahun 835 Masehi, kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin kerajaan tersebut dengan adil dan juga bijaksana. Kemudian, jauhnya letak kota Palembang dari laut. Hal ini disebabkan karena adanya proses pengendapan lumpur yang terjadi di muara Sungai Musi yang menyebabkan proses pendangkalan dasar sungai pada Sungai Musi semakin cepat.
Sungai Musi yang dangkal menyebabkan kapal-kapal dagang yang beraktivitas tidak bisa lagi singgah untuk melakukan transaksi ataupun kegiatan perdagangan di pusat kota. Kemudian, sektor militer yang lemah juga disebabkan karena adanya faktor internal maupun eksternal sehingga mengganggu kekuatan sektor militer Kerajaan Sriwijaya. Dengan lemahnya sektor militer inilah membuat kerajaan lain berani untuk menyerang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga. Lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Letak Kerajaan Kalingga berada di sebelah barat Bali, sebelah timur Sumatera, sebelah utara terdapat Kamboja, dan kerajaan ini dibatasi oleh lautan. Dalam catatan Cheng Ho tertulis bahwa daerah Pekalongan adalah salah satu kota dari Kerajaan Kalingga dan Cheng Ho pernah singgah di sana. Beberapa hal memberikan kesimpulan bahwa kerajaan ini terletak di antara kota yang saat ini kita kenal sebagai Pekalongan dan Jepara. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga: Prasasti Tuk Mas, Prasasti Sojomerto, Prasasti Sojomerto, berita Cina dari dinasti Tang, berita dari Yitising, pendeta Buddha dari Cina. Selanjutnya, kondisi sosial politik Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik pada abad 7 Masehi, Kerajaan Kalingga pernah dipimpin seorang ratu bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Dia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapapun yang melanggar akan memperoleh hukuman berat. Hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik, rakyat taat pada peraturan yang dibuat ratu mereka. Oleh sebab itu, ketertiban dan ketentraman di Kalingga berjalan baik. Menurut naskah cerita Parahyangan, Ratu Sima mempunyai cucu bernama Sahana yang menikah dengan Raja Brantasenawa dari Kerajaan Galuh. Sahana mempunyai anak bernama Sanjaya yang kelak menjadi dinasti Sanjaya. Sepeninggalan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Kalingga lebih tercermin pada masa kepemimpinan Ratu Sima. Di bawah kekuasaannya, masyarakat mampu hidup dengan aman dan teratur. Stabilitas sosial sangat didukung serta memperoleh dukungan kerajaan dalam bentuk penetapan peraturan yang sangat ketat dan merakyat. Tindak kejahatan juga sangat minim berkat ketegasan dan kebijaksanaannya tanpa membedakannya. Raja Tasi pernah menguji kondisi sosial di kerajaan itu karena mendengar bahwa kerajaan ini sangat tegas dalam penegakan hukum. Raja Tasi pun mengirim utusannya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan sekitar kerajaan Ratu Sima. Selama 3 tahun kantong itu tidak ada masyarakat yang mengambil ataupun menyentuhnya. Bahkan orang tidak sengaja menginjak kantong tersebut sampai isinya berampuran adalah seorang putra mahkota Ratu Sima sendiri. Sebagai bentuk ketegasannya, Ratu Sima tetap memutuskan untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Tapi setelah banyak menteri yang memohon agar tidak melakukan hukuman tersebut, kemudian Ratu Sima merubah hukuman dengan memotong bagian kaki putra mahkota yang menyentuh kantong tersebut. Selanjutnya, penyebab keruntuhan Kerajaan Kalingga. Indikasi keruntuhan Kerajaan Kalingga mulai terlihat ketika kepemimpinan Ratu Sima berakhir di sekitar tahun 695 Masehi. Beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi keruntuhan tersebut meliputi 1. Kebijakan politik kurang tepat, 2. Kondisi perekonomiannya yang tidak stabil, 3. Kerusuhan di lingkungan kerajaan, 4. Ketidakpuasan rakyat terhadap kerajaan, 5. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.